warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Efriani, NIM 218010018, kelas 5A1 Manajemen Pagi. Mata kuliah Analisis Laporan Keuangan, dosen pengampu Deo Rimbano, SE, MSI. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tema tentang rasio keuangan. Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Berikutnya, rasio keuangan. Rasio keuangan atau financial ratio merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk membantu mengantisipasi kondisi kas dan aset perusahaan di masa depan. Berikutnya yaitu cara mengukur rasio likuiditas. Di sini mempunyai 3 cara untuk mengukur rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar. Rasio lancar adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar suatu perusahaan. Contohnya, jika aktiva lancar perusahaan WXY adalah 50 juta rupiah, sedangkan utang lancarnya 40 juta rupiah, maka rasio lancarnya adalah 50 juta rupiah dibagi 40 juta rupiah atau sama dengan 1,25. Berikutnya yaitu contoh ataupun gambar dari rasio lancar. Yang kedua yaitu rasio cepat. Rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling liquid atau aset yang paling mendekati uang tunai atau rasio cepat. Rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan atau kewajiban lancar. Berikutnya yaitu contoh dari gambar rasio cepat. Yang ketiga yaitu modal kerja. Modal kerja adalah aktivitas yang berkait dengan pengelolaan keuangan. Dalam hal ini adalah manajemen anggaran dana yang terdapat di dalam sebuah instansi perusahaan. Contoh modal kerja, perusahaan bisa berupa uang kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Berikutnya yaitu gambar dari contoh modal kerja. Saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa jaga kesehatan untuk kalian semua dan patuhi protokol 3M. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.